Hari ini kita ke Jalan Limboto. Limboto itu adalah rumah sahabat saya. Bukan rumah, sorry. Itu library perpustakaan. Ya, namanya perpustakaannya Fadlizon. Kenapa wawancarain sahabat sendiri? Sebenarnya dia itu lebih banyak sisi-sisinya. Ya, kenapa di Zoom ini saya mau hadirin Fadlizon sahabat saya. Jadi nanti ngomongnya nggak pakai apa, pakai biasa aja. Biasanya manggilnya Fadli, Fad gitu. Nah, kenapa sahabat saya Fadlizon? Karena kan peristiwa yang sambung ya, cerita bersambung tentang Irjen Sambo ini kayak dulu Jessica itu ya, panjang gitu, kayak novel yang panjang gitu. Saya nggak mau masuk ke sana, cuma saya mau nggak mau saya mewakili banyak sekali masyarakat ya. Zoom ini mewakili aspirasi masyarakat yang jadi teringat sama peristiwa 6 Laskar gitu loh. Nah, dalam saat yang sangat menegangkan ya, kalau mau dibilang, ada seorang aktivis ya, Ibu Mary itu. Beliau itu menelpon saya langsung. Beliau kebetulan di Jakarta. Nah, beliau langsung pergi ke Petamburan itu. Karena semua ibu-ibu dari 6 Laskar itu kan ngumpul di Petamburan. Dan dia minta saya datang, tapi saya emang gak bisa datang. Nah, tapi saya berhubungan dengan Fadlizon dan juga ada Romo Safei waktu itu ya, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ya. Nah, Fadlizon sahabat saya inilah tahu persis gimana tuh detik ke detiknya. Itu yang bikin saya banyak ya masyarakat yang nggak tahu gitu loh kejadian itu seperti apa waktu itu. Nah, kita mau ke rumahnya, mau ke library-nya, ke perpustakaannya sahabatku Fadlizon, untuk kita lihat yuk kayak gimana sih, kita buka lembaran yang kemarin ya buat belajar juga gitu. Ya, melalui channel-channel seperti ini, seperti Zoom in ini, kita tetap menghadirkan hati nurani kita gitu ya, tanpa menjudge siapapun. Kita coba nanti kita dengar dari Bang Fadlizon atau Uda Fadlizon, atau saya biasa panggil Fad aja ya, karena memang dia juga much younger than me, dia lebih muda dari saya. Dia lulus sastra Rusia, saya di sastra Perancis, tapi saya kakak kelas. Tapi memang kami bersahabat dari dulu. Nah, di sana nanti kita lihat dulu ya rumah library-nya, sangat menarik. Ada syuf, ada lembaran-lembaran kuno yang dari berbahasa Arab ya. Satu hal yang menarik juga dari Fadlizon sahabat saya itu, dia sangat punya banyak tempat di otaknya. Menurut saya dia orang yang jarang, orang yang aneh ya, sejarawan, kolektor ya, pecinta negara Republik Indonesia ini, tapi bersuara juga sangat vokal ya. Aduh, itu benar-benar sosok yang buat saya sangat pantas untuk dihadirkan di Zoom in. Kita udah nyampe, dan nanti aku mau tunjukin, kan unik tuh. Nah, tapi namanya juga library ya, Fadlizon Library. Di depannya ada Pak Dirman tuh. Yuk. Ini ada di Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Bapak udah datang? Belum, Bu. Belum. Oke. Ini ada juga di ada satu hotel ya di Ayangnya, di Padang, di Minangkabau. Fadli juga meletakkan sosok-sosok yang dia kagumi, kayak Muhammad Hatta, Soekarno, dan seterusnya. Nah, saya suka ya di sini itu ada ininya, ada yang saya sukain sebenarnya. Tadinya sih mau syutingnya di rumah kreatif, di sana tuh banyak benda-benda bersejarah juga. Tapi yang unik di sini banyak banget, di sini ini di bangunan ini banyak banget uniknya. Tapi ada yang saya sukain, yaitu musolahnya. Ada satu lukisan bagus banget ya, musolah. Assalamualaikum. Tempat tunggu yang nyaman banget, karena udah
sering kesini gitu, jadi nggak apa-apa yang punyanya belum datang. Jadi kita lihat aja dulu. Kemarin baru dapat museum rekor dunia, ya kan. Tapi assalamualaikum. Salam. Hai, aku janji sama bapak Ya, mau syuting ya. dan udah mau explore barang-barang semuanya udah tahu sih. Oh. Ya, udah tahu. Bapaknya berapa seninya? Hah? Bapaknya? Iya, ntar jam 9 lah. Bilang. Nah, kita mau lihat ini dulu musola. Oh iya, Musola. Ini ada pintu dia tuh nyuka banget apa namanya kayak keasrian, terus kemudian semua barang-barang uniknya tuh semuanya dia susun sendiri loh. Dia tuh menyusun sendiri semuanya, jadi for every single detail. Dan dia bisa ingat sama guci-guci yang kecil. Aku bilang, ya Allah, ditaruh di mana sementara dia berpolitik, sementara dia juga melakukan aksi-aksi sosial. Ke otak itu banyak banget isinya. Ya, jadi sangat kertil dan juga sangat apa ya bersih gitu. Ini yang aku suka, cepat-cepat ini yang aku suka. Aku suka banget. Ini adalah lukisan dari siapa namanya? Oh jadi aku lupa ya. Sahabatnya Pak tadi Yose, ya Yose Rizal namanya. Tapi ini aku suka banget loh, benar-benar oke gitu. Ada sih lukisan-lukisan yang lain. Nah ini musola yang aku bilang, mungkin buat orang lain biasa aja gitu. Enggak, tapi buat aku itu kita punya kesejarahan gitu loh ketika melihat sosok Ka'bah yang dilukis dengan seperti itu. Lihat deh lukisannya Mas Yos, Bang Yos juga. Ini kan orang ya, tapi garis-garis gitu. Ya kan? Ini kan orang, sebenarnya orang yang tawaf gitu, tapi beliau menggambarkannya dengan cara yang indah sekali. Nah, ini nih. Dia tuh dari dulu sebenarnya ini dari muda banget nih. Ini kan masih muda banget, dia udah berteriak tentang Bosnia, deritamu, deritaku. Ini masih di UI nih, masih di UI, masih jadi mahasiswa. Jadi dia SMA, waktu dia SMA dia ngundang sayanya udah kuliah, gitu. Terus dia ngundang waktu itu dakwah melalui seni apa gitu. Dan lucunya tuh dia tuh inget saya pakai baju hijau kayak gitu. Tapi saya nggak ngerti pada hari itu bahwa ternyata seorang Fadlizon itu menjadi menjadi jubir rakyat ya. Dia menamakan dirinya jubir rakyat. Semua apa isi hati rakyat dia keluarkan, dia lontarkan. Kadang-kadang sangat vokal, membuat mungkin keluarga juga agak sedikit gitu. Ketar-ketir ya gitu ya. Nanti kita tanyain deh sama dia bagaimana. Ini ruangan kerjanya beliau ya. Udah izin nama yang punya boleh masuk gitu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapu dulu ruangannya itu kayaknya suka banget ya. Beberapa yang sangat secara pribadi memiliki. Nah kita tanya sama beliau kenapa lukisan-lukisan ini yang ditaruh di sini, Pak? Soalnya ini kan ruang kerjanya, gitu kan. Terus, nah di sini nih ada yang luar biasa. Nah inilah yang saya dia bilang saya selalu nggak setuju. Mbak Neno selalu against to me gitu kan, yang hal kayak gini. Tapi emang harus diakuin bahwa ukir-ukiran di dalam ini ya. Nanti biar Fadli buka sendiri. Itu memang sangat indah dan memiliki daya pikat yang luar biasa ya. Oke, ini ruang kerjanya sangat boleh disapu, dilihat. Oke, kita tutup lagi. Nanti semuanya barang bersih. Nah ini ada dosenku nih. Ini Sapardi Djoko Damono. Aduh aku inget nih ya. Karena aku ikut menyanyikan puisi-puisi beliau, dan salah satunya yang sangat aku sukai adalah tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Kebetulan aku 21 Juni ulang tahunku sama Presiden Jokowi, dan Fadli ulang tahun 1 Juni. Itu hari yang juga disebut kesaktian Pancasila.
Dia sangat menyintai ornamen-ornamen Islam juga, tapi bukan itu aja. Yang paling aku ingin liatin adalah di antara semua benda-benda yang luar biasa, ini semua benda-benda nggak tahu deh nih banyak yang purbakala ya, purbakala. Tapi di atas ya, ini kan ada 3 lantai. Di atas itu ada benda yang aku kagum, beberapa benda ya. Jadi ada nanti biar Fadli sendiri yang nerangin ya. Tapi aku mau kita lihat ada satu meja yang di situ aku bilang, ya Allah, orang ini dalam tanda kutip keisengan banget sih gitu ngumpulin kayak gini. Yuk kita lihat. Ini ada beliau ya, gambar-gambarnya. Tapi ada ini, Kefara. Nah, ini library-nya. Senang sekali karena di sini semua yang nggak ada dan jarang kita ketahuin ada di sini. Masya Allah, surat-surat Soekarno misalnya. Kemudian ini ada renungan Bung Hatta. Bagaimana sih tokoh-tokoh sejarah itu seperti Fadli itu bisa menghadirkan mereka dan tahu persis secara detil ya, proses sejarah kemerdekaan dari BPUPKI dan seterusnya. Dia sangat suka, sangat cinta. Nah, nanti kita lihat yang aku bilang sangat aku sukai ya. Di antaranya, ini orangnya belum datang. Kita lihat aja dulu. Kayak gini. Ini kan koran ya, koran lama loh. Tahun berapa coba kita lihat nih? Sebelum kemerdekaan. Tapi di sini ada koin-koin yang membuktikan ya bahwa sejarah Islam ya, di kerajaan-kerajaan Islam itu emang udah punya koinnya sendiri, alat mata tukar ya, uang. Mata uang, alat tukarnya udah ada, dan itu berasal dari, ada yang dari Turki, ada yang dari macam-macam gitu. Di sini kalau nggak salah ya, aku nggak hafal sih. Nah, ya benar ya. Nih mata uang. Nanti biar Fadli nerangin deh. Ntar di sini kayak ini mata uang apa aja. Dan itu ya, mata uang ini ada yang Masya Allah, tulisannya itu loh. Tulisannya itu bukan hanya la ilaha illallah, tapi ayat-ayat. Jadi dia di mata uang itu sendiri kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala ditaruh di uang-uang itu gitu. Nanti kita tanya ya sama yang punya perpustakaan ini. Buku merupakan satu hal yang sangat sangat penting bagi si pemilik library ini, Fadlizon. Nah, coba bayangin, dia selalu ada saja yang baru yang disusun. Ini semua dia menata sendiri semuanya. Ini keris, tombak. Aku tertarik tapi nggak terlalu tertarik. Dan ini yang paling aku tertarik di sini. Ini deretan buku-buku. Bagaimana bacanya? Dan dia baca semuanya nih. Dan dia baca bukan nggak baca. Di sini saya temukan sesuatu. Dan aku bilang, ya Allah, kok bisa sih? Bisa gitu loh. Nih. Nah ya, nih coba lihat. Ini tuh dia. Ini waktu kemarin dulu saya kesini sama Ustadz Salman Al-Farisi ya. Kemudian dibacain ini semuanya sama Ustadz Salman. Jadi ini peninggalan yang udah sangat kuno, dan ini harusnya nggak aku pegang ya. Tapi ya udah deh, karena dia belum diselesaikan. Ini juga, ini semuanya ya, ada yang udah kalau udah di Perpustakaan Nasional dia udah dibuat seperti ini. Kalau udah masuk ke daftar Perpustakaan Nasional, ini aku nggak bisa baca. Sumpah aku nggak bisa baca ini. Aku bisa baca kayaknya Arapegon gitu, ada yang Arapegon. Dulu sih waktu di Tarakanita, karena aku sekolahnya di Tarakanita. Lucu juga sih kalau inget-inget. Di Tarakanita itu aku belajar
belajar bahasa Arab Jawa gitu loh. Ini semuanya nggak tahu kapan kerjanya. Dia memanggil arkeolog lah, dia apa, lihat deh semuanya. Ini semuanya nih, ini sedang dalam dikerjakan. Apa ini? Aku nggak ngerti. Kalau Ustadz Salman dia bisa baca dan dia bisa terangin semuanya. Nah, kita yang nggak bisa ngerti gini ya nggak ngerti ya. Ini apa sejarah, apa akidah, atau apa. Tapi yang jelas dia punya perhatian yang sangat besar ini. Sampai dia lakukan ini semuanya. Luar biasa. Dan dia punya Quran yang nanti kita lihat ya. Kayaknya di lantai 3. Ada Al-Quran yang besar banget. Ini juga lagi ya. Waduh, benar-benar nggak bisa baca, buta kita ya. Ini udah ada ininya, bukanya. Nah ini tuh rencananya si Ustadz Salman teh mau baca ini di sini, mau kalau yang ada yang belum diterjemahkan mau diterjemahkan, kayak gitu ya. Terus sambil kita nunggu ya, yang punya daerah kita muter aja dulu sini. Kembali buku. Dia sangat cinta baca buku. Semua hidupnya tuh adalah baca. Oh, dan nonton. Karena Fadli juga suka nonton. Gitu. Ini aku lihat sesuatu. Kita ke atas dulu ya. Ke atas satu lagi. Ternyata Fadli datangnya telat banget. Sekarang udah lewat 1 jam. Tapi aku nggak apa-apa karena masih explore semua ini. Dan ini di lantai 3. Akhirnya aku bilang, Fat kita syutingnya di lantai 3 aja deh gitu, karena di situ juga lebih lebar ininya areanya, jadi Faisal nggak susah ngambilnya. Terus juga aku ingat, oh iya Faisal, di sini banyak banget barang-barang para pejuang, kayak misalnya barang-barang pribadinya Muhammad Rum almarhum ya, sampai ke mesin ketiknya. Ada mesin ketik juga, ada Rosian Anwar, ada barang-barangnya para pejuang banyak banget ya. Ada miliknya Bung Karno, ada miliknya Bung Hatta, Muhammad Rum, terus macam-macam. Dan juga menakjubkan aja gitu loh. Oh ya, ada juga tas kerjanya Presiden Soeharto, ada juga. Terus ada juga jas-jas ya. Ini jas-jas ini sampai jas yang dipakai oleh saat terakhirnya yang dipakai oleh yang bersangkutan. Ini aku juga pengen nanyain sih, maksudnya tuh kepikir gitu ya untuk ngumpulin. Nah, jadi gini, kalau kau orang besar berarti kau akan ada jejakmu di paling tidak di library, Fadlizon Library gitu. Kalau aku masuk ke sini ya sebenarnya, hey Fadli, itu dia ada di lukisan. Jadi aku tuh memandang seorang Fadlizon itu unik ya menurut aku. Bentar lagi datang nih lewat pintu ini. Banyak kali aku juga diundang, misalnya dalam kesempatan apa, dia juga suka ngundang artis-artis atau seniman-seniman lama, dan punya koleksi yang bukan di sini koleksinya, ada koleksi di Fadlizon, rumah kreatif Fadlizon itu semua gitarnya Oma Irama, kemudian Idris Sardi, karena beliau itu sangat tokoh kunci juga loh sebetulnya, yang mengetahui dan bahkan menyimpan semua rekaman di dalam digital punya Idris Sardi, Pak almarhum Mas Idris Sardi ya. Duh, lama banget belum datang juga. Kalau dia belum datang tuh kita juga nggak ada. Oh iya, aku punya kue. Aku bawa
Tadi gini nih, dia tuh juga suka menghargai hal kecil. Misalnya aku cuma bawa kayak ginian gitu kan, dihargain juga. Itu seru aja tuh. Aku seneng banget berkawan sama orang yang sebenarnya hebat ya. Buat aku nih hebat lah di lukisan, karya-karya seni, ya karya-karya sejarah, kemudian artefak-artefak, kemudian lembaran-lembaran syuf ya yang bernilai keislaman tinggi. Itu semuanya bisa diakomodir oleh otaknya Fadlizon, termasuk perupa. Jadi kemana saja mata ini memandang, yang ada sejarah, yang ada benda-benda berseni, yang ada adalah buku, yang ada adalah kelihatan di situ ya, kecerdasan dan keminatannya yang luas. Mestinya sih kalau jadi pemimpin ya harusnya ya, aku mau sih kalau orang kayak Fadli gitu yang jadi presiden gitu. Tapi ya nggak tahu sih kalau soal kalau dituntut ya, misalnya presiden itu harus nggak boleh kaya gitu. Aku dong kalau gitu yang pantas jadi presiden, karena ya kalau kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidur ya sedih nih kalau bilang gini, seorang raja ya, tapi dia tidur hanya beralaskan tikar yang sangat kasar ya, sampai punggungnya betul-betul berbekas, ada bekas di punggungnya itu. Dan beliau kadang makan, kadang tidak makan, dan pada suatu hari pernah beliau menanyakan kepada istri-istrinya, apakah ada makanan, dan semua istrinya bilang nggak ada makanan. Kemana gitu ya, kadang maka itu kalau misalnya kita bilang aduh kita pengen pemimpin yang punya cakupan wawasan menyeluruh ya, seorang negarawan, tapi juga menyintai akhirat ya, bukan menyintai dunia, dan menyintai rakyat. Memang nggak ada yang sempurna menurut aku, tapi Fadli sangat menyintai kebenaran. Mudah-mudahan ya banyak orang yang lebih memahami gitu aspek-aspek kecintaan Fadli kepada kebenaran. Tentu nggak bisa dibandingin sama Rasulullah, pasti. Tapi ini hanyalah sebuah cara untuk mengingat bahwa kita itu sebenarnya bisa gitu punya pemimpin. Dulu kita punya Umar Ibnul Khattab, kita punya Umar Ibnu Abdul Aziz ya, pemimpin-pemimpin yang sangat sederhana, yang sangat menyintai rakyat, yang uangnya semua diserahkan untuk rakyat. Oke, ini tadinya aku bawain buat Fadli, tapi karena aku lapar, jadi ya udah aku makan dulu aja ya. Mudah-mudahan sebentar lagi dia datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana jadi? Mana? Itu aku maunya di situ aja. Di situ aja ya. Tapi kamu kita duduk aja dulu sini. Masya Allah, sampai malam ya? Apa? Malam. Ya biasa. Biasa. Jadi mulai lagi nih ya? Hah? Mulai lagi. Mulai lagi ya. Here we go again. Tapi zoom in namanya. Oh, jadi gitu? namanya zoom in. Tayangnya di Refli Harun Channel. Oh. Bukan di aku. Kenapa? Di Refli Harun Channel. Oh, supaya Iya. cepat. Banyak juga yang nonton. Iya, maksudnya cepat. Nah, kemarin itu nonton nggak yang Irma? Itu hampir 500. Oh ya? Iya. Hampir 500. Aku enggak, Irma ya. Hah? Bagus ya Irma. Iya. Dia tuh kayak kita gini, maksudnya biasa gitu. Adegannya biasa gitu kan, nggak ada yang di rekayasa gitu. Iya. Ya, sana tadi juga kita udah ngambil semuanya, udah sisi-sisi. Cuma nanti ada beberapa yang harus kamu jelasin sendiri kan, yang aku nggak paham gitu. Ntar kita ngobrolnya di situ. Setuju ya? Setuju. Ini mah udah panggung itu udah stage. Aku tadi cerita-cerita sih tentang kamu. Oh. Betapa gitu.
Ya, aku mau terima kasih dulu. Terima kasih dulu ya, Pak ya. Mau. Makasih. Iya, ini di ruang, kita beda ruang apa nih? Ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan karena ruangannya banyak. Nah, jadi aku janji tadi udah di mobil kan. Aku bilang bahwa ada satu peristiwa langsung aja karena emang itu kan bener-bener ngingetin peristiwa yang telenovela sekarang yang berjalan terus tentang pembunuhan polisi ini, mengingatkan banget soal ya, kilometer 50 dulu. Hampir 2 tahun ini, Desember ini hampir 2 tahun, Pak. Pada hari itu ya karena emang Allah takdirkan, kok bisa ya aku nelpon karena ada ibu-ibu yang di ibu-ibu mereka, para ibu 6 laskar ini, mereka kumpul di Petamburan dan kemudian aku ternyata surprise, kok kamu ada di situ gitu. Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi Komplitnya. Waktu itu sebenarnya saya sedang ada acara BPR di Tangerang. Ada acara BKSAP. Saya di telepon waktu itu juga, menurut beliau juga pesannya Habib Rizik agar kalau bisa saya ikut membantu menjemput jenazah dari 6 orang anggota FPI yang wafat, yang meninggal. Ya, ini kan kejadian 7 Desember. Mungkin kejadiannya 6 Desember ya. 6 Desember. Ya. Jadi saya pagi-pagi itu kan dengar ada kehilangan anggota, kehilangan orang, atau FPI mengatakan ada 6 anggotanya yang tidak diketahui di mana. Kemudian siangnya ada di konferensi pers tuh dari waktu itu Kapolri, dari Kapolda dan juga dari Pangdam. Bahkan itu dengan alat-alat bukti yang ada pistol, samurai. Kalau nggak salah ada pistolnya yang gading gitu ya. Nah, saya sore itu ditelepon oleh Habib Ketua FPI Jakarta untuk membantu, dan saya waktu itu langsung telepon beberapa orang sebenarnya, termasuk anggota Komisi 3, anggota Komisi 3 Pak Romo Muhammad Safei, lalu ada kawan lain itu dari partai lain, saya undang juga sebenarnya supaya ikut gitu. Tapi kawan dari partai lain ini tidak hadir. Oh gitu. Jadi ada juga yang kamu ajak ya sebenarnya ada. Ya. Nah, kemudian akhirnya saya cuma berdua dengan Romo Safei langsung ke lokasi. Ketika itu di rumah sakit Polri di Kramat Jati. Itu jam berapa ya? Sore. Kalau nggak salah saya berangkat dari sini jam-jam 3-an ya. Habis asar ya. Kemudian ke sana. Dan saya langsung bertemu dengan pengacara Aziz Anwar, teleponan, ada di mana lokasinya. Mereka posisinya tuh berdiri saja di luar gitu, tidak duduk, atau karena katanya mereka tidak dianggap untuk ikut di situ lah. Tapi gitu. itu berita acaranya tuh mereka 6 laskar itu sedang diotopsi padahal. Nah, ketika itu informasinya 6 laskar itu 6 anggota FPI ya, saya nggak mau nyebutnya laskar lah. 6 anggota FPI itu sedang diotopsi. Kemudian ada beberapa pihak keluarga, ya utamanya laki-laki, ayah-ayahnya, ada yang pamannya, ada di situ. Nah, saya bertemu dulu di luar, jadi masih agak di luar parkiran gitu karena penuh. Nah, saya dengar ceritanya apa maunya gitu. Jadi memang mereka ingin segera menerima jenazah itu. Pengen bawa pulang. Untuk dimakamkan, disolatkan, dimandikan dan lain-lain. Nah, lalu saya bersama dengan saudara Aziz dan pengacara dan Romo Safei datang ke polisi yang ada di situ. Memang berkerumun di situ banyak 30-an orang lah ya. Dan saya perkenalkan diri, saya Pak Dizon, Romo Safei dari Komisi 1 dan seterusnya. Jadi habis itu ya mereka bubar, tinggal ada 2 orang kombes. 2 orang kombes mewakili gitu ya. Nah, saya sampaikan dan ada pihak keluarga juga datang di situ. Bagaimana situasinya?
Waktu itu juga disampaikan, kata pihak kepolisian, mereka ingin membantu langsung menguburkan di mana lokasinya yang ditunjuk. Jadi kalau ditunjuk itu di Megamendung, mereka langsung nanti ke lokasi untuk menguburkan. Jadi bahasanya kira-kira demikian. Jadi tinggal ditunjuk aja di mana lokasinya, nanti langsung dikuburkan dan akan diarahkan jenazah langsung ke sana. Nah, saya katakan bahwa pihak keluarga menginginkan jenazah diserahkan kepada mereka, karena akan disolatkan, akan dimandikan, dan juga ada tentu prosesi lain ya. Nah, keluarganya ingin melihat langsung. Nah, itu diizinkan, diizinkan. Ya, mereka mengatakan nanti akan kami sampaikan kepada atasan. Jadi bolak-balik lah itu terkait dengan jenazah itu akan diapakan gitu ya, setelah selesai diotopsi. Tapi tapi akhirnya mereka setuju karena ya pihak keluarga kan juga ngotot lah ya, berhak untuk mendapatkan itu, mendapatkan anak-anak mereka. Iyalah, kalau aku jadi keluarga juga ya aku pengen ketemu lah, langsung. Akhirnya disepakati bahwa ini akan diserahkan kepada pihak keluarga dan akan ditunjuk di mana tempatnya. Tempatnya itu adalah di Petamburan. Itu keluarga yang meminta. Ya. Nah, waktu kami datang itu katanya jenazah yang diotopsi itu sudah hampir selesai. Tapi ternyata menunggu cukup lama. Akhirnya sore itu sampai lewat maghrib masih belum selesai juga. Lewat isya belum selesai juga. Aku telepon, belum, Mbak, belum kan gitu. Jadi cukup lama. Yang katanya tadinya udah dibilang malah udah selesai. Ternyata nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Jadi kami juga berusaha untuk saya terutama untuk pengen lihat. Kita kan ingin lihat bagaimana nih prosesnya. Tapi tidak diizinkan sampai 2-3 kali lah. Kita datang sampai ke depan pintu, negosiasi lagi tidak boleh, datang lagi tidak bisa karena pihak keluarganya menginginkan pengen segera melihat gitu ya. Jadi tidak diperkenankan. Tapi nggak ada upaya waktu itu untuk misalnya ke direktur rumah sakit atau apa, itu nggak ada? Sudah. Dan ada 2 orang itu, kalau nggak salah 2 orang kombes yang memang ditugasi untuk komunikasi. Tapi habis itu mereka juga nggak tahu kemana gitu. Jadi kami nunggu ada sebuah restoran di situ, di dekat situ. Jadi kita minum kopi, nunggu sambil bersama keluarga. Sampai lewat maghrib. Kemudian sampai lewat isya. Saya sampaikan lagi, ini pihak keluarga ingin segera ada kejelasan, ini lama gitu ya. Apalagi di dalam Islam saya katakan begitu kan, jenazah itu harus segera dikuburkan, ini jangan diperlama, nanti melanggar hak asasi manusia, saya bilang begitu. Itu apalagi kalau nanti bisa lewat 24 jam. Nah, ya Pak, kami sampaikan, kami sampaikan aja terus. Kemudian akhirnya setelah melalui satu proses yang ya karena itu juga diliput oleh media ya, live gitu. Iya. Kalau tidak salah ya, banyak yang live, akhirnya ya mungkin itu disegerakan. Jadi kami dapat kabar bahwa jenazah itu akan diantar satu persatu. Oh, diantar satu persatu. Jadi bukan langsung rombongan berenam. Jadi satu persatu jenazah donat. Tapi anehnya, lucunya, kan seharusnya ini yang menunggu ini tahu ya, apalagi ada lawyer, saya juga ada di situ, tidak diberitahu begitu ambulan yang pertama pergi, itu lewat belakangnya itu langsung tol. Nah akhirnya karena saya udah tahu ambulans itu berangkat, saya juga berangkat ke Petamburan. Nah, kebetulan malam itu tapi informasi diterima bahwa si ambulans yang pertama itu ke Petamburan gitu, tapi nggak dikasih tahu waktunya. Iya, saya memastikan bahwa memang itu ke Petamburan, ambulans tersebut, dan memang ke Petamburan. Itu jenazah siapa? Tahu nggak? Yang berangkat duluan? Yang pertama itu saya lupa namanya. Reza saya lihat atau mukanya. Lutfi atau siapa? Lupa lah ya. Lupa. Ada di
Kemarin waktu saya bersaksi di pengadilannya Habib Bahar, saya ingat, saya lupa, tapi saya ingat sekali mukanya. Terus. Kemudian sesampainya di sana ya tentu sudah ramai orang, masyarakat dan juga anggota FPI dan keluarga. Akhirnya masuk sampai ke lokasi tempat untuk pemandian. Jadi sudah disiapkan, jenazah akan dimandikan. Nah, saya memang ada acara malam itu ILC ya. Malam itu saya ada ILC, jadi saya hanya sempat melihat jenazah yang pertama itu. Saya minta kepada rekan saya, Romo Safei, agar menunggu memastikan sampai jenazah yang terakhir. Jadi kita bagi tugas, yang pertama, Romo Safei yang terakhir. Gitu. Nah, lalu kita lihat jenazah itu ada yang merekam ya, karena itu untuk dokumentasi saya kira, dan ada yang memotret. Di situ memang kondisi jenazah ya terlihat banyak sekali memar, luka, mungkin bekas-bekas ya dugaan siksaan di situ ya. Saya kira kelihatan sekali gitu ya. Kasat mata. Apalagi kemudian setelah dimandikan ya lebih lihat lagi, karena sebelumnya kayaknya ada bedak-bedak, ada apa gitu. Dan waktu dalam proses di Keramat Jati itu pun sebenarnya pihak keluarga mempertanyakan siapa yang memberi izin untuk otopsi. Oh, jadi sebenarnya nggak ada dari pihak keluarga yang otopsi, dan seharusnya itu ya menurut prosedurnya seharusnya ada izin dari izin pihak keluarga untuk melakukan otopsi, tapi dilakukan sepihak oleh mereka. Baru tahu waktu itu. Jadi ada yang protes dari keluarga, saya tidak mengizinkan anak saya diotopsi. Ya, jadi beberapa itu bicara gitu, tidak menginginkan anak mereka itu diotopsi, dan memang tidak seizin dari pihak keluarga. Nah, kemudian kita lihat memang kondisi jenazah itu sangat mengenaskan lah ya, dalam kondisi yang sama sekali tidak utuh, dalam arti luka-lukanya, tembakannya dan sebagainya, dan kelihatan juga kita juga dari lihat jarak sih dekat, di gitu ya. foto dokumentasi itu kan, itu kelihatan Di gitu. foto dokumentasi saya juga lihat ya memang itu adalah kenyataannya seperti itu. Paling tidak dari satu jenazah yang saya lihat pertama, bahwa memang ada dugaan penyiksaan, kemudian juga ditembak dalam jarak dekat. Saya termasuk yang tidak yakin bahwa mereka itu melakukan perlawanan seperti yang dituduhkan dengan tembak-menembak gitu ya. Ada juga kesaksian dari orang di pinggir jalan itu, dari warga yang dia bilang dia tidak mendengar ada dan tidak melihat ada perlawanan gitu ya, apalagi tembak-menembak gitu. Iya, ya ini yang membuat kemudian masyarakat setelah terbitnya atau mencuatnya kasus Sambo, kan skenarionya itu memang dibuat sedemikian rupa bahwa terjadi sebuah trigger, mungkin pelecehan, kemudian terjadi tembak-menembak, CCTV-nya rusak, ya. Sama di kilometer 50 juga kan CCTV-nya hilang, terus bukan hilang ya, CCTV-nya rusak. Kemudian terjadi tembak-menembak. Ya kan, tembak-menembak itu adalah alasan klasik lah. Terjadi perlawanan, maka polisi harus membela diri. Makanya dia berhak untuk menembak, ya karena bertahan untuk self defense. Tapi kan itu harus dibuktikan, gitu ya. Dan dalam kasus Sambo ternyata tidak demikian. Ternyata Brigadir J ini dieksekusi, tidak ada tembak-menembak. Bahkan tembak-menembaknya itu direkayasa sendiri kan oleh Sambo, kan ditembakkan ke tembok seolah-olah ada itu. Nah, orang tentu berpikir melakukan flashback. Bisa saja ini kok terjadi, polanya sama mirip gitu. Polanya mirip. Ya, ada CCTV rusak, ada tembak-menembak, kemudian banyak barang bukti yang hilang. Bahkan KM50-nya pun dihilangkan. Itu juga ini yang lebih konyol lagi itu adalah bagaimana jalan
yang merupakan rest area itu dihilangkan. Iya. Ini nggak ada di negara lain, di dunia lain nggak ada kejadian kayak begini. Jadi memang ini sangat brutal gitu ya, dan harus ada keadilan ya di dalam kasus ini. Apalagi kemudian ada pihak yang mengaku sebagai pelaku, ya, dan pelakunya bebas SP3. Nah itu dia, itu yang sangat gitu. mengenaskan adalah akhir. Kalau kita bilang episode akhirnya tuh kayaknya bukan SP3 ya, kayak ini kan dalam kasus Sambo itu ada, kita baca di berita, dia ditawari Barada itu untuk mengaku, nanti dia menjadi tersangka, nanti dia dibebaskan di SP3, baru nanti dia dikasih uang kan gitu. Jadi polanya kurang lebih sama gitu. Ada perbedaan-perbedaan sedikit. Tetapi kita lihat juga ya pelakunya kemudian yang dianggap sebagai pelaku itu bebas. Nah ini menurut saya jelas ketidakadilan dan pelanggaran terhadap konstitusi gitu ya. Kalau kita lihat rasa keadilan itu, boleh saja mereka berpikir bahwa ini sudah melalui satu proses, bahkan sudah kasasi, tapi jangan sampai ini menjadi sebuah peradilan sesat gitu ya. Jadi kalau ini merupakan peradilan sesat, maka menurut saya kita ini semua ini berdosa gitu, membiarkan ini terjadi gitu. Karena peradilan bisa saja di masa-masa lalu pun dibikin sedemikian rupa dengan skenario-skenario tertentu. Ada yang kemarin saya dengar Simanjuntak ya, Pak Simanjuntak sama Irma gitu ya, atau kelompok mereka lah ya yang membantu keluarga, sampai kedengarannya lihat di medsos ya, bosan, maksudnya udah iya, karena udah bosan, aduh udah deh gitu. Kan kalau kita lihat ya, untung ada yang berteriak, atau ada keluarga yang menggugat gitu ya, atau pihak pengacara yang berani untuk mengungkap kebenaran. Kalau kita lihat awalnya rekonstruksi dalam kasus Sambo TKP yang pertama, kan itu udah jelas-jelas sekali bahwa itu adalah sandiwara ya, untuk mematangkan skenario, dan pihak pengacara mengungkapkan itu, baru kemudian terjadi olah TKP ulang, rekonstruksi ulang. Jadi ini kan menunjukkan bahwa hukum bisa dipermainkan, bisa diolah-olah sedemikian rupa, bisa diatur-atur sedemikian rupa untuk menjerat orang, atau untuk mencari kambing hitam, atau untuk membebaskan dirinya. Gitu. Bayangkan kalau yang terjadi di dalam kasus Sambo ini bukan seorang brigjen polisi dibela oleh keluarganya oleh berbagai tokoh, ya bahkan presiden sendiri menyampaikan agar ini diungkap, dan juga pejabat-pejabat lain meminta itu diungkap, baru kemudian terungkap gitu ya. Nah, apa bedanya nih dengan KM 50? Menurut saya juga ini harus diungkap yang sebenarnya, meskipun kita secara prosedur hukum gitu, kita menunggu novumnya apa kan, kira-kira gitu. Jadi langkah-langkah hukum. Jadi mereka mengunci ini bahwa kasasinya udah selesai, gitu. Karena ya kasasinya kan sebenarnya baru-baru diajukan setelah kasusnya ini mencuat, yang saya baca di media seperti itu. Jadi kita ingin juga wajar gitu ada keadilan di dalam kasus KM 50 ini, karena bagaimanapun ini merupakan satu menurut saya pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Tapi udah diproses, ada yang namanya TP3-nya, tim pencari fakta itu udah sampai ke internasional, tapi itu juga nggak berhasil. Iya, karena tentu ada yang menutupi atau ada yang membacking ini supaya kasus ini tetap status quo, kira-kira sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini yang menurut saya perlu ada upaya-upaya ekstra gitu ya. Terutama saya bisa memahami bahwa pihak keluarga itu ingin juga ada keadilan gitu. Karena dari kasus itu kan muncul implikasi-implikasi atau dampak-dampak lain kan. Tapi kan ini nggak, kasus kemarin aja kayak misalnya di medsos tuh, pembunuhan Munir, tahun berapa itu? Kasus Munir, kematian Munir, kan ada lagi kemarin. Artinya dia tetap bisa
jangan putus harapan gitu loh untuk mereka yang sedang mengejar keadilan gitu kan. Tetap ada chance gitu kan Pak sebenarnya. Saya kira memang selalu ada peluang dan kesempatan untuk mengangkat kasus-kasus yang lama itu, karena ini terkait dengan keadilan. Nah, terus ya kan yang menarik lagi ada 2 hal sih yang aku catat ya. Pertama, lah kok kamu sendirian sih, maksudnya cuma Gerindra ya. Kalau secara partai gitu ya, cuma orang Mas Afi juga orang Gerindra. Iya. Terus aku bertanya-tanya loh, itu ada kemana gitu? Yang lain yang satu. Yang kedua, pertanyaanku gini, sebagai anggota DPR yang udah bangkotan, udah benar-benar tampiun, iya dong. Aduh, udah lama gitu kan. Nah, kalau penegakan hukum ini nggak bisa tegak sini kan, sekarang kan kamu ketua BKSAP ya. Iya. Gimana sih kita tuh sebenarnya di mata dunia ya yang dialamin kan kamu jalan ke luar negeri, bertemu sama presiden ya, terutama dalam parlemen gitu. Kita tuh masih punya harga apa enggak sih sebenarnya? Ya, pertanyaan pertama Mbak, kalau soal itu kebetulan saja mungkin ya, karena saya sebagai anggota kenal baik sama Habib Rizik dengan keluarga, begitu juga Romo Shafii juga di Komisi 3 dan memang langsung available. Tadinya sudah ada acara tapi dibatalkan gitu. Nah, ya kebetulan lah. Kalau terkait dengan kasus-kasus penegakan hukum, saya kira kita nih memang masih jauh lah dari ideal gitu ya. Karena kita lihat kan selalu tuh klise itu ya, hukum nih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan, kira-kira gitu. Jadi ini masih terjadi di kita gitu. Padahal amanat konstitusi kan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjalankan hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Itu amanat konstitusi. Tetapi di dalam prakteknya ya kita lihat dalam kasus-kasus yang tertentu, misalnya ada orang yang buzzer menuduh teroris kepada anak-anak tapi tidak diapa-apakan. Tapi hanya dengan satu kalimat misalnya seperti Ahmad Dhani bisa dipenjara 11 bulan. 11 bulan. Ada lagi yang merenggut kebebasan seseorang. Jadi memang hukum kita masih jauh lah dari keadilan menurut saya. Karena ya masih dianggap bahwa hukum itu milik orang yang menegakkan hukum gitu. Padahal harusnya bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dalam kasus tertentu misalnya atau kasus yang lain ya, PC itu ibu PC tidak ditahan. Tapi banyak ibu-ibu lain dengan anaknya bahkan membawa anaknya sampai masuk ke dalam penjara. Jadi itu kan ketidakadilan hukum yang ditunjukkan secara nyata, secara telanjang gitu ya. Dan ini membuat ya tentu saja di mata dunia ya kita menurut saya jauh lah gitu ya. Masih dianggap, bahkan ada ranking yang mengatakan kita nih masih dari sisi penegakan hukum masih terburuk lah bahkan di ASEAN gitu ya. Ada yang membuat ranking seperti sebenarnya itu. Seberapa penting sih kita itu, maksudnya seberapa penting kita itu mengejar penegakan hukum itu? Apa dampaknya langsung kepada misalnya dunia internasional kalau kita itu bisa membuktikan bahwa kita itu menerima atau memproses semuanya memenuhi hasrat rasa kebenaran, rasa keadilannya masyarakat. Apa seberapa pentingnya gitu? Ya sebenarnya bukan hanya kepada dunia internasional tapi kepada masyarakat kita sendiri kan. Trust kita kepada hukum itu bagaimana? Kalau hukum itu bisa diatur, bisa dibeli, bisa permainkan, itu ya pasti orang akhirnya tidak percaya pada distrust. Nah, kalau kita lihat di negara-negara maju kayak di Amerika misalnya ya, kita tahu lah Amerika juga ada plus minusnya, tetapi di dalam penegakan hukum misalnya kasus Floyd itu ya,
bagaimana dia dipiting oleh polisi sampai kemudian dia meninggal, ya kan akhirnya ada kejelasan, polisinya langsung dihukum dan dieksekusi. Dan dramanya nggak banyak drama, nggak panjang dramanya, ya hukum aja seperti biasa, berjalan hukum seperti biasa, jadi nggak ada drama yang ini. Begitu juga saya lihat di Inggris gitu ya, kalau ada yang melakukan kayak begitu jelas, dan nggak ada misalnya permainan-permainan, apalagi ya kita kan bahayanya begini ya, kalau betul apa yang disebut sebagai konsorsium 303 judi online, narkoba dikelola oleh oknum-oknum penegak hukum, menurut saya ini sangat berbahaya. Itu negara-negara yang gagal umumnya dimulai dari sana. Kita lihat misalnya negara seperti dulu pernah ya Kolombia, pernah juga Meksiko, disebut sebagai narko republic gitu. Karena bahkan politiknya sudah dikuasai oleh bandar-bandar narkoba. Siapa yang mau jadi anggota DPR, siapa yang mau jadi presiden, siapa yang mau jadi kepala polisi, siapa yang mau jadi kepala tentara, yang ngaturnya udah bandar-bandar narkoba semua gitu. Jadi udah di captured gitu. Jadilah itu namanya narko republic. Dan menurut saya ini sangat berbahaya kalau kita membiarkan ini begitu saja di depan kita, dan kesewenang-wenangan, karena kan mereka ini diberikan senjata, jadi ya punya tanggung jawab. Harusnya jabatan itu selalu terkait dengan tanggung jawabnya dia gitu. Nah, kesewenang-wenangan seperti itu, abuse of power, seringkali terjadi. Ya tentu saja saya kira masih banyak juga polisi yang baik, tapi seringkali mereka ini berada di pinggiran gitu loh. Iya. Dan berita-berita yang udah telak-telak ya, misalnya kayak di media ditemukan sekian ribu ton atau sekian ratus ton di daerah ini, ternyata itu dijual oleh oknum polisi misalnya. Kemarin kita baca juga ada di mana, Kerawang atau di mana ya, yang terlibat langsung. Dia kan penegak hukum ini kan memang ya harus kuat kali ya imannya ya. Kalau tidak, mereka bisa terlibat di dalam kejahatan juga. Karena mereka memegang kewenangan. Memegang kewenangan yang luar biasa. Jadi kalau mereka misalnya dapat narkoba dari sebuah operasi yang jumlahnya besar, bisa saja ada oknum itu yang menyerahkan barang bukti itu tidak secara utuh, tidak semuanya gitu. Tadi kan menarik tuh, kamu bilang kalau kita lanjutin misalnya ada konsorsium, kan katanya konon kan masyarakat yang bicara di semua medsos bilang ada konsorsium 303, ada lagi konsorsium macam-macam kan, ada konsorsium judi, ada konsorsium apa segala macam. Itu tadi kamu bilang kan itu sangat buruk, itu bisa menghancurkan. Nah, kalau kondisi sekarang kalau misalnya kita lihat petanya gitu dari sebagai seorang politisi itu, kamu lihatnya kita ini lagi-lagi ya, aku lebih senang gini nanya, ini masih ada harapan apa enggak? Saya sih melihat masih ada harapan ya. Memang karena kan kita mau jelang 2024 dong. Ya. Menurut saya masih ada harapan, asal kita perbaiki gitu. Nah, kalau kita tidak perbaiki dan kita take it for granted, enggak, Indonesia akan ada sampai kiamat gitu. Mana ada negara yang bisa bertahan tanpa melalui satu usaha yang keras dari semua pihak gitu ya. Bahkan imperium aja bisa jatuh, kerajaan-kerajaan itu bisa jatuh. Dulu ada Majapahit juga nggak ada. Negara-negara bisa bubar. Dulu ada negara USSR ya. Uni Soviet. Kurang apa Uni Soviet itu punya partai politik yang luar biasa sangat kuat sampai ke rumah-rumah pengaruhnya. Punya lagi tentara merah. Punya lagi intelligence KGB. Yang luar biasa, KGB. Punya itu ideologi yang katanya mengikat, bubar juga. Ya. Jadi menurut saya kita nggak bisa take it for granted bahwa Indonesia nih akan terus ada. Nanti kalau ngomong kayak gini nggak khawatir, Fat, dibilang katanya kamu ini nggak cinta NKRI maunya kan? Justru sebaliknya kan. Jangan take it for granted ya. Justru sebaliknya kita nih harus merawat ini. Jangan
membuat satu distrust kepada kepemimpinan nasional yang membuat nanti daerah-daerah merasa ya mereka punya resources hanya diambil saja dibawa ke pusat, tapi kesejahteraan mereka tidak dipikirkan gitu kan. Itulah gunanya otonomi kan. Nah jadi harusnya kan sesuai itu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. I love so much itu pasal itu. Aku bilang nggak, kayaknya kalau misalnya kita mau punya calon presiden, udah ngomong itu aja udah selesai. Karena itu kan kekayaan kita, itu harusnya kita yang menikmati, rakyat harus menikmati, bukan orang asing, bukan segelintir orang, tapi rakyat banyak gitu. Nah, sekarang ini kekayaan alam kita itu dikuras, tapi yang menikmati hanya segelintir orang, yang menikmati bahkan ada asing, gitu ya. Jadi menurut saya ini yang harus dikoreksi gitu. Tapi kenapa sih Fat kamu nggak punya ambisi apa gitu? Maksudnya punya dong sedikit ambisi mau jadi presiden kayak gitu. Tahu diri. Tapi terus jadi kingmaker kayaknya. Selalu ada di balik siapa ini mau jadi ini, ternyata di belakangnya ada Fadlizon, di balik ini gitu. Enggak. Kalau saya sih melihat ya semua ini kan pilihan-pilihan jalan gitu ke depan, terutama ya untuk memperbaiki keadaan. Sebenarnya kalau kita mempunyai pemimpin yang tepat, ya yang baik, correct leadership gitu ya, dan good governance, menurut saya Indonesia ini masyarakatnya pasti akan lebih makmur. Kalau kita nih taat kepada konstitusi, kita menerima amanah konstitusi, harusnya kekayaan alam kita ini seluruhnya, baik yang ada di darat, di laut, di udara, dan di dalam perut bumi itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya. Jadi hebat nih para founding fathers kita ini memikirkan bagus itu. Loh itu kalimat yang aku suka banget gitu. Jadi saya kira itu yang membuat itu Bung Hatta ya. Bung Hatta ya. Di sini bertebar nih. Bung Hatta ada kacamatanya, ada mesin tulisnya. Ya kalau kita lihat kan pertama ekonomi kita berdasarkan asas kekeluargaan, itu kan koperasi. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting dikuasai negara untuk hajat hidup orang banyak gitu ya. Itu campur tangan BUMN sebenarnya. Jadi BUMN itu adalah bentuk intervensi negara di dalam ekonomi, sehingga negara juga yang menjadi pelayan, bukan hanya mencari untung tapi pelayan. Jadi BUMN itu sebenarnya pengejawantahan dari campur tangan negara sesuai dengan perintah kepentingannya masyarakat, untuk melayani kepentingan masyarakat. Dia bukan memperkaya diri listrik, PLN, tapi tentu karena dia melayani masyarakat, dia punya privilege. Privilege-nya dia bisa monopoli, misalnya, dan itu sah karena menguasai hajat hidup orang banyak. PLN misalnya, Pertamina misalnya, ya energi, kemudian air misalnya, dan lain-lain gitu. Jadi itu dibolehkan oleh. Tapi kalau di dalam pandangan liberal, ya harus dibebaskan dong. Biarin aja kompetisi siapa ya. Tapi kan itu sangat rawan kalau swasta. Kalau itu menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, yang ketiga itu yang tentang kekayaan alam itu, yang menurut saya jangan hanya dikuasai segelintir orang, hanya beberapa keluarga gitu ya. Apalagi juga asing. Ya akhirnya kekayaan itu tidak menetes ke kita. Kita di negeri yang kaya, tapi yang menikmati orang lain, yang menikmati hanya segelintir orang, atau yang menikmati hanya beberapa keluarga. Sedih banget toh, Pat. Kalau jadi rakyat yang benar-benar hidupnya tuh hanya cukup untuk makan aja, karena negaranya kaya raya gitu. Penasaran nggak sih, Pat? Aku nih sebagai rakyat ya penasaran. Ini kok rupanya karena dia ingkar ya dengan pasal itu tadi, pasal 33. Itu perintah. Jadi bukan himbauan. Pasal itu adalah perintah konstitusi kepada siapapun yang berkuasa di Indonesia, yaitu presiden dengan seluruh pemerintahannya, ya harus mengamalkan pasal. Menarik nih, itu. Kita kan ngomong tadi ya dikuasai. Termasuk juga kan BBM kan itu ada dalam kuasanya. Sekarang kan lagi rame banget, semua masyarakat buruh, mahasiswa, mereka minta BBM diturunin, dan sebagian juga minta diturunkan presiden karena dianggap presiden nggak bisa
menjalankan atau nggak bisa memberikan kebaikan bagi masyarakat. Ya kan terasa ekonomi makin susah, semua program yang katanya dijanjikan itu nggak jalan. Nah menurutmu dari berkaca dari tadi ya, kembali ke negara-negara yang ada di luar ini, bagaimana sih proses itu, apa itu efektif? Karena kayaknya ya menurut aku kayaknya ada penyepelean gitu kepada aksi-aksi itu, kayak ada penyepelean gitu. Ya menurut saya sih wajar adanya aksi-aksi ini, karena memang pertama waktu itu Presiden di bulan Agustus kan menyampaikan bahwa ada surplus kita dari APBN kita, sehingga bisa menyangga subsidi, termasuk subsidi BBM. Tapi kemudian ada kebijakan mencabut subsidi itu atau menarik subsidi itu atau mengurangi subsidi itu, sehingga harga BBM naik gitu ya. Nah kemudian juga ada pertanyaan, kenapa di negara lain bisa lebih murah, di Malaysia lebih murah dari kita. Betul. Walaupun di Malaysia juga ada subsidinya gitu. Tapi kan jelas apple to apple dibandingkan dengan Malaysia, mereka lebih murah. Nah jadi ini ada inkonsistensi dalam pernyataan pemerintah sendiri tentang subsidi dan tentang BBM. Jadi ada upaya juga dari dulu memang seolah-olah BBM ini harus mekanisme pasar. Padahal tidak boleh BBM itu mekanisme pasar. Nggak boleh diserahin sama mekanisme pasar. Iya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan saya kira semua pemerintahan di masa lalu juga mensubsidi BBM. Dan apalagi Presiden menyampaikan tadi sudah cukup uangnya, sehingga tidak perlu ada kenaikan BBM kan, logikanya demikian. Nah saya melihat bahwa harga BBM internasional memang sempat naik sebentar karena konflik di Rusia Ukraina. Tapi kemudian kan menurun lagi gitu. Tapi harga tidak turun. Ketika harga BBM dulu pernah sangat rendah sekali, juga tidak ada penurunan BBM. Kan harusnya kalau mekanisme pasar, harga naik, BBM naik, harga turun, BBM turun gitu ya. Jadi ini tidak terjadi gitu. Ini yang saya kira masyarakat melihat secara gamblang, apalagi dengan sosial media sekarang ini, tingkat kecerdasan dan informasi masyarakat itu luar biasa. Di masa lalu mungkin 30 tahun yang lalu susah, karena hanya ada televisi, ada telepon kabel, bisa ada TV pool, bisa ada yang namanya koran-koran di setel. Ya, tapi sekarang kan ada sosial media, masyarakat bisa mendapatkan informasi sangat cepat dengan berbagai macam versi. Jadi nggak bisa disepelein ya sebenarnya. Menurut saya tidak bisa disepelekan. Mungkin kalau sekarang masyarakat itu apakah mahasiswa yang lain-lain demo dan sebagainya itu seperti itu, ya saya kira itu kan memang saluran demokrasi yang harusnya kita dengar. Tapi kalau disepelekan ini akan menjadi bom waktu. Dan bom waktu itu menurut saya berbahaya, karena bisa saja sewaktu-waktu ya meledak kan, namanya bom waktu. Jadi kemarahan rakyat itu mungkin sekarang bisa terpendam karena mereka takut di penjara, takut dikriminalisasi, takut dicari-cari kesalahannya, atau pemimpin demonya dicari kesalahannya, atau kalau ada mahasiswa mungkin ditekan oleh dosennya atau sama rektornya, nilainya lah atau apa. Jadi segala cara gitu digunakan. Dan juga ini kemarin kan ya, kayak aku kan punya cucu ya. Nah mbaknya itu bilang, Bun, aku mau pamit gitu. Kenapa gitu mau pamit 1 hari? Soalnya ada bantuan, katanya harus diambil di kelurahan gitu. Kata saya, wah ini langsung ada bantuan tunai gitu, BLT. kan? BLT gitu, untuk mengobati atau untuk menghibur sejenak gitu. Iya, saya kira itu tidak sustainable, nggak akan langgeng, nggak akan lama gitu. Hanya mengobati beberapa saat saja, mungkin yang cash transfer. Tapi itu lebih baik lah cash transfer ini ketimbang waktu itu bansos, ingat nggak? Bagaimana bansos itu di dalam bentuk barang, yang barangnya kemudian dikorupsi sedemikian rupa. Aku sempat dapat itu Pak, makanya tawaran untuk membuat itu. Tapi melihat oh ini jumlahnya berapa, aku takut. Aku bilang, wah nggak mau ikutan. Jadi tadi ya Pak ya, kan harusnya
kan ada yang mengoreksi pemerintah dong, kan gitu kan, ada segitiganya kan. Nah itu gimana masyarakat enggak karena mereka putus asa kali ya, gimana enggak bisa ngadu kemana-mana gitu kan. Kalau rakyat kan sebenarnya ngadunya ke wakil rakyat gitu kan, wakil rakyat yang mengoreksi kerja pemerintah. Nah kelihatannya sekarang udah nggak bisa lagi tuh ke wakil rakyat, mereka langsung aja ke jalan gitu kan. Iya sebenarnya. Apa itu emang udah lazim dari dulu, waktu di negara-negara lain juga kayak begitu? Sebenarnya biasa saja, bisa langsung ya. Banyak kan demonstrasi itu tidak harus, bukan berarti bisa saja karena memang saluran macet kepada channel-channel demokrasi yang ada gitu. Tetapi biasanya memang demonstrasi itu bisa dianggap lebih efektif untuk menyampaikan pesan, message kepada publik gitu, bahwa apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan itu ya bisa didengar langsung oleh semua pihak, termasuk oleh yang memegang kekuasaan. Jadi demonstrasi itu sah dan dijamin oleh konstitusi. Nggak boleh dong ditangkap-tangkap. Iya. Sebenarnya ya. Nah, kalau kaitannya dengan wakil rakyat, saya kira memang ada persoalan kita. Ada persoalan di dalam demokrasi kita yang melingkar gitu ya. Artinya ini satu vicious circle, lingkaran setan yang saya kira harus diputus sebenarnya. Yaitu ketika harusnya ada perbedaan kamar antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Tetapi dalam praktiknya, dalam kenyataannya, kamar eksekutif dan legislatif ini nggak ada batasnya. Ya, seringkali itu terjadi di berbagai, kecuali di parlementer. Iya, contoh konkretnya baru aja muncul tuh, Pak. Dewan apa tuh mendukung semua. Jadi anggota-anggota DPR, anggota-anggota legislatif mendukung salah satu calon dari satu partai. Itu disebutnya dewan. Ada keluar beritanya. Rame. Iya. Tapi beritanya ada keluar. Iya, kamu Dewan tahu? Kolonel. Dewan Kolonel. Nah, coba aku nanya. Nah, itu kan hal yang berbeda, Mbak. Itu kan orang di partainya mendukung calon yang akan digadang-gadang mungkin untuk jadi calon presiden. Artinya mereka sebagai anggota DPR boleh aja dia mendukung anggota yang diajukan partainya. Gitu. Tapi dalam hal yang ingin saya maksud adalah ketika di dalam berbagai kebijakan yang harusnya kita mengawasi kebijakan itu, tapi karena terlalu kuat dominasi eksekutif, termasuk juga karena partai politiknya itu berada di dalam jalur eksekutif dan kurang adanya oposisi yang berimbang, ini yang membuat kemudian demokrasi kita tidak berjalan dengan normal, gitu. Dan ini yang membuat saya kira channel-channel demokrasi di lembaga-lembaga institusi pengawas itu menjadi semakin tidak dipercaya oleh masyarakat gitu. Kayaknya kan setiap politisi itu pasti punya karang terjalnya sendiri ya kan, punya perjalanannya sendiri yang nggak selalu mulus gitulah ya. Nah tapi sikap kamu menghadapi semua itu kayaknya cool gitu, tenang. Aku heran kamu masih bisa ngumpulin nata benda-benda, masih memikirkan suf apa itu ya, bahasa Arab itu tuh karya-karya lama bahasa Arab, masih liatin Al-Quran yang besar itu. Maksudnya itu kamu kayak cool aja, tenang. Sebenarnya ke depan itu apa? Visimu ke depan apa? Kalau saya ngeliat gini, Mbak, politik itu kan adalah cara kita untuk memperbaiki keadaan. Partai politik itu adalah wadah. Wadah kita berjuang untuk idealisme kita, untuk cita-cita kita gitu ya. Jadi ya kita harus jalan, life goes on gitu ya. Dan saya sih melihat bahwa semua ini pasti akan ada jalannya gitu. Dan kalau kita percaya kan tidak ada campur tangan Tuhan, kira-kira gitu ya. Dan pasti akan mengerucut kepada satu titik gitu. Tentu kita harus selalu berusaha dan bekerja dan sebagainya. Ada kalanya kita tidak perlu merasa harus ikut cawe-cawe
ada kalanya kita harus merefleksi, ada kalanya kita harus benar-benar ikut campur gitu. Tapi kan semua ada timingnya. Kalau orang bilang dulu setiap orang tuh ada zamannya, setiap zaman tuh ada orangnya. Nah, kita nggak pernah tahu bahwa ke depan ini siapa ya, orang sibuk-sibuk semua mematut-matut diri untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden dan lain-lain. Tapi saya kira kan pada ujungnya rakyat yang akan menentukan. Memang ada masalah karena presidential threshold kita itu tinggi, lebih dari 20%, sehingga membuat pilihan-pilihan kita ini terbatas, tertutup. Kita ini hanya disajikan, misalnya kalau 2 pasang ya 2 menu. Aja. Nah, mungkin ada yang tidak doyan dengan 2 menu ini, kan orang misalnya ada 5 menu, kita bisa pilih. Tapi kalau 2 menu, bisa saja orang memilih mana yang lebih baik dari 2 itu. Jadi the best from the worst lah. Iya, atau lesser evil, gitu ya. Artinya mana yang paling mudaratnya lebih kecil gitu ya. Kemudian bisa juga orang tidak memilih, ya kan, karena itu. Jadi ini adalah tantangan-tantangan kita di dalam berdemokrasi. Tapi ya ini adalah realitas kita sekarang gitu. Menurut saya tidak ada yang sempurna memang. Tapi soalnya dengar-dengar katanya kamu lebih cenderung untuk mendukung Anies Baswedan. Enggak lah, nggak ada tuh pertanyaan itu. Loh, ada tuh beritanya. Di mana? Ada, ntar aku kasih. Oh, enggak ada. Fadlizon cenderung ini kan Anies Baswedan. Oke. Nah, terus Fad, jadi ke depan Indonesia, ke depan ya, Indonesia yang masih kita cintai ini ya. Karena itu nanti aku mau ngajak ke ini, Fad, ke kamu nerangin sedikit ke yang itu jas siapa itu? Maksudnya BPUPKI atau apa gitu. Nah, kita jalan ke sana atau kita jalan ke bawah gitu. Ini akhir-akhir. Jadi, oke. Aku nggak ngerti politik ya, dan dulu sahabatku Fadlizon juga bilang, Mbak nggak cocok di politik, nggak ngerti politik. Iya emang benar Blas, tapi aku mengerti hatinya masyarakat, aku ngerti hati rakyat itu, dia membutuhkan dan mengimpikan, kalau orang bilang tuh katanya mengimpikan datangnya Ratu Adil gitu. Ini kan dalam bahasa itu, aku juga pasti tadi mempelajari banget gitu. Akankah datang itu Ratu Adil itu yang didamba-damba itu kan terminologinya bukan berasal dari terminologi hari ini kan, tapi kadang-kadang kita suka juga lihat gitu dari terminologi yang seperti itu. Ya bisa aja sih. Menurut saya tadi saya berangkatnya tidak ada yang sempurna. Apalagi dalam proses ketika suasana politik itu ada yang mengatakan dibayang-bayangi oleh pengaruh oligarki. Pasti tidak ada yang bisa 100% terbebas dari itu. Nah, pasti ada ya cukong-cukongnya dan sebagainya. Ini yang membuat demokrasi kita itu memang itu tadi tidak atau kurang sehat gitu ya. Tetapi pemimpin itu kan bisa lahir dalam suasana yang macam-macam gitu. Katanya pemimpin yang sejati lahir dari suasana yang buntu atau dalam suasana makanya, yang bisa saja terjadi dan bisa saja ya kalau kita lihat Rusia ya, ketika di masanya Boris Yeltsin itu kan suram, ekonominya suram, politiknya suram, dia sendiri nggak jelas, ngomong apa aja nggak jelas, suka mabok gitu ya, Boris Yeltsin itu. Terus muncullah Putin habis itu. Nah, Putin ini bisa membalik keadaan dengan cepat gitu. Ketika dia diberikan kekuasaan, dia balik keadaan itu dengan cepat, sehingga Rusia cepat sekali recovery-nya. Nah, kalau kita pemegang pasal 33 itu tadi, kalau dipegang aja pasal 33 selesai. Kita nggak tahu, jadi kita lihat nanti orang juga bisa berubah gitu ya, dan saya yakin itu ditentukan ketika dia berkuasa. Jadi ketika dia berkuasa apa yang dia lakukan sebenarnya gitu. Jadi kalau dia ketika berkuasa dia berubah dan betul-betul mengamalkan pasal 33, nah itu baru pemimpin sejati. Jadi coba tiga hal yang seorang Fadlizon pesankan ya
3 hal utama pertama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Kalau menurut saya yang pertama, dia memang ya sebenarnya sudah ada kan banyak contoh-contohnya itu. Dan tadi kan ada contohnya ya, Boris bukan. Yeltsin. Misalnya dia lakukan apa itu? Ya. Siapa lagi? Pertama, kualitas pemimpin itu saya kira sesuai dengan itulah contoh yang disampaikan oleh Nabi dan juga lain itu ya. Orang itu harus jujur. Berarti yang suka bohong benar-benar nggak bisa masuk. Iyalah. Harus jujur. Harus jujur. Kalau dia tidak jujur, apalagi membohongi diri sendiri, ya rusak lah. Apalagi membohongi rakyat. Kemudian pasti amanah. Dia kan menjalankan apa yang diberikan tanggung jawab kepada dia gitu. Kemudian dia juga harus cerdas. Fatonah ya. Nah, Fatonah 3 nih, 3 yang utama cerdas. nih. Kalau dia tidak cerdas, bagaimana dia tahu memberikan jalan? Dia kan pemimpin itu harus seperti pelita di tengah kegelapan. Iya kan? Ini sang penyair nih sekarang. Kalau dia bukan menjadi pelita di tengah kegelapan, tapi itu benar-benar pelita di tengah kegelapan. Kalau dia juga gelap, dia nggak bagaimana mencahaya rakyat apa-apa. Bingung mau jalan kemana? Iya. Dia harus menjadi pelita di tengah kegelapan. Faisal, aku mau minta tolong, aku mau jalan ke sana, kamu ikutin ya Faisal. Fat, aku kepengen kita jalan ke pemimpin-pemimpin yang memberikan cahaya. Lama, pemimpin-pemimpin lama. Di antaranya ada di situ tuh. Kita lihat yuk, kita anjang sana. Iya. Jadi kita mau ke yang pertama itu dulu deh, aku penasaran pengen jas karena udah janji tadi aku mau lihat. Oh iya, sebenarnya ini ada beberapa baju. Ini bajunya Bung Hatta. Aku boleh buka ya? Boleh. Ini saya dikasih waktu itu oleh Mbak Halidah Hatta. Oh, kenapa dikasih juga? Maksudnya saya kenapa? pengen lihat ya kenang-kenangan ini. Oh, Ini bajunya Bung Hatta. sayang nggak Jadi sih? ukurannya jadi kelihatan. Ya gitu. Allah. Kemudian ada beberapa jasnya Muhammad Rum. Ini Saya lupa di belakang ada tulisannya harusnya. ada sih tadi ada keterangan ini. Kemudian ini ada beberapa soalnya. Udah ditulis. Kemudian Ada yang habis konferensi meja bundar, habis KMB. Ini Iya. yang putih ini siapa yang habis konferensi KMB? Ini juga Muhammad Rum kalau Muhammad nggak salah. Rum ya. Kayaknya ada keterangannya di situ. Riz ya. Iya. Iya betul. Mantap. Kemudian ada bajunya Kawilarang, ada Pak Harto, rompi kalau nggak salah Pak. Ini yang jas yang terakhir Kak Fadi terima ini tahun berapa? Oh, Habis itu sudah. kayaknya nggak Iya. ada jas-jas lagi. Belum lagi, belum. Ya, belum. Masalahnya saya harus ngatur nanti tempatnya. Aku bilang gini, kalau kamu memang orang besar, ada kemungkinan kamu ada di sini. Kami kalau enggak, berarti nggak ada di sini. Enggak lah. Ini juga tasnya Muhammad Hatta. Ini tasnya Pak Harto. Ini briefcase-nya Subandrio yang ini ya. Oh. Enggak, yang menarik adalah gimana sih caranya mereka datang sendiri barang-barang ini atau dari keluarga atau dari kalau ini kan ada namanya nih Pak. karena Pak. tahu bahwa Fadli Zone itu memiliki library atau Ya sebenarnya saya ingin menyimpan semacam memorabilia, apalagi yang bersejarah gitu, supaya kan bisa saja terbuang ya, seperti kacamata bekas dari tokoh-tokoh oleh keluarganya mungkin dianggap tidak berharga, tapi kalau disimpan menjadi sebuah cerita gitu. Terus kalau ini apa namanya? Ini kan ada yang kacamata ya di sini ya? Iya, itu kacamatanya Bung Hatta. Bung Hatta nih. Dan tongkatnya. Ini tongkatnya Haji Agus Salim. Tuh, tongkatnya Haji. Beliau orang yang saya kupak bumi nih. Ini tongkatnya Muhammad Rum dan tongkatnya Bung Hatta juga. Ini mereka memang pakai tongkat karena sunnah Nabi atau karena udah tua? Oh ya, mungkin waktu itu juga memang perlu bantuan, tapi ya orang dulu kan kebiasaan pakai tongkat ya. Seperti ini kan nih. Ini Haji Agus Salim ini. Masya Allah. Ini tongkatnya Bung Hatta. Masya Allah. Ya. Kamu ada minat nggak mau pakai tongkat? Nanti aku yang kumpulin. Aku yang koleksiin. Kalau saya dulu Ini loh. SMP udah pakai tongkat. Oh iya, kamu pernah kecelakaan ya? Ini sepatu kudanya Muhammad Rum. Oh berarti beliau berkuda. Nah ini juga bajunya, kopiahnya.
Nah, mereka ini kaitannya sama kita ngomong tadi. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki 3 kriteria itu tadi. Dan mereka itu pemimpin yang menurut saya memang ikhlas gitu ya. Mereka memimpin itu karena mereka dipanggil oleh sejarah, bukan mencari-cari posisi untuk kemudian berkuasa, tapi tidak mampu menggunakan kekuasaannya. Kenapa mereka waktu itu masih ada orang seperti mereka dan sekarang nggak ada? Ya mereka kan dibesarkan dalam zaman pergerakan, zaman revolusi, zaman kemerdekaan gitu. Tadi ya. Setiap zaman ada tokohnya. Ya sehingga mungkin cita-cita nasionalisme, kedalaman di zaman itu kan juga orang pemimpin-pemimpin itu membaca buku. Nah, itu ya dia. Kan? Pemimpin membaca buku, kemudian dia menulis juga pikiran-pikirannya. Itu dia. Hampir semua pemimpin itu pasti menuliskan pikirannya. Kita sebut saja mulai dari Soekarno, Hatta, Natsir, Agus Salim, Tan Malaka. Semua menulis. Dari dia ideologinya kanan, tengah, sampai kiri. Semuanya menulis. Semuanya membaca. Gitu loh. Iya. Jadi yang tadi Fatona cerdas itu, di antaranya ciri orang cerdas itu adalah membaca dan menuliskan pikirannya. Menuliskan pikirannya, karena sehingga orang tahu apa sih pikirannya. Iya. Otaknya itu isinya apa? Gitu loh. Iya benar. Supaya Terus, aku mau potong. Buku kamu mana? Kok kamu nggak menyediakan satu lemari pun untuk di depan ada bukumu sendiri? Semua buku-buku. Oh, di lantai 1. Ntar kita tolong ambil ya. Nah, sekarang ada lagi isi hati nih. Sebenarnya kayak ada sesuatu yang membuat aku mau ke lantai 2 tadinya, tapi mau ke lantai sini juga. Karena ada Al-Quran itu seberapa penting sih untuk seorang Fadlizon sampai nih, coba ya, Faisal, lihat deh. Ini kan jarang loh. Nah, ini Bible. Ini Bible. Nah, ini Quran. Ini Al-Quran nih. Iya, ini Quran. Ini kan Al-Quran nih. Saya nggak ngerti bagaimana mendapatkan benda-benda yang sudah lihat nih. Ini sampai begini. Ini coba ceritain sama aku gimana mendapatkan ini. Saya mengumpulkan banyak manuskrip Al-Quran yang juga ditulis tangan atau cetakan-cetakan lama, dan bahkan ini juga ada Al-Quran terjemahan pertama dalam bahasa Inggris. Nah, ini tahun 1600-an. 1600. Makanya disebut di sini The Al-Quran of Muhammad. Jadi ini mungkin orang Inggris waktu itu nggak ngerti, dikiranya Al-Qurannya Muhammad. Life of Muhammad, menceritakan tentang kehidupan Muhammad, padahal Al-Quran menceritakan segala macam. Bukan kehidupan Muhammad. Tapi dia terjemahin. Al-Quran itu dia terjemahin. Iya, terjemahin. Cuman pengantarnya seperti itu. Prophet of the Turks. Jadi nabi dari orang Turki. Oh, dia bilang nabi orang Turki. Ini terbit di London tahun 1600-an. 1600. Ini berarti cetakan keberapa, coba lihat. Ini cetakan pertama. 1600. Iya. Berarti kalau dihitung berarti dia udah berapa lama ini? Ya udah tua juga. Ya ampun. Jadi inilah, iya, ratusan tahun dari 1600. Dan ini juga ini juga. Ini juga Al-Quran atau naskah-naskah banyak di bawah sih. Ini juga. Enggak, naskahnya udah kita ambil tuh. Tapi ini nih, tuh. Nah, ini dapetnya di mana? Ini mungkin juga naskah-naskah. Ini ada yang di Lombok, ada yang di Bali, ada yang dari daerah-daerah lain. Terus apa semangatnya? Kenapa dikumpulin? Kenapa semangatnya? Karena menurut saya ini kan warisan intelektual. Kita nggak tahu apakah ini udah diterbitkan atau belum. Jadi saya mengumpulkan naskah-naskah tua, manuskrip ini untuk diselamatkan. Nanti diedit, bukan diedit, maksudnya dikonservasi. Saya juga kerjasama dengan Perpustakaan Nasional untuk menyelamatkan ini, digitalisasi. Jadi ada juga naskah-naskah saya puluhan itu yang digunakan oleh Perpustakaan Nasional untuk didigitalisasi. Luar biasa. Dan ini Bible. Nah, ini Bible. Ini juga Bible salah satu yang tertua. Tahun 1500-an. Wow, masih dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Latin. Luar biasa, ini berapa halaman ini? Ribuan halaman ini. Berarti. Ya. Ini kan versi Latin ya. Oke, aku pengen juga liatin bahwa Pak Fadli itu juga punya, kalau nggak salah itu ada yang Quran paling gede dari mana ya?
Gede sekali. Oh, itu adalah Hadiah. Quran dari replika Mushaf Utsmani. Replika Mushaf Utsmani. Jadi ada juga Quran replika Mushaf Utsmani. Nah, Iya. itu Mau lihat? mau. Besar banget dan berat banget kalau nggak salah. Berat banget. Berat banget yang wih. Wih. Berat banget. Bukan ini sih. Yang itu satu lagi. Ini tentang Yerusalem. Oh, ini Quds. Yang ini nih, kemarin kan dibuka nih sama si Ustaz. Wah. Jadi ini replika. Iya. Ini diterbitkan oleh Ircika. Replika Utsmani. Ininya juga ini emas beneran nggak sih? Nggak tahu. Enggak ya. Masya Allah. Artinya aku mau bilang bahwa ada keseriusan yang untuk mengumpulkan benda-benda yang sangat berharga ini. Kayaknya bukan ini dari mana? Ini dia katanya. Oh, ini masih. Ini dia. Oh iya. Nah, nih. Ya kita lihat ya. Oh, dari dari arah sana. Berarti tuh tulisannya kayak hieroglif ini ya. Iya. Benar-benar. Ini Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani itu indah banget ya, indah sekali. Iya. Masya Allah. Tuh, tapi ini rusak ya. Ini rusak ya Ada karena. yang tidak utuh. Kadang kan dari abad kesekian ya. Ini kamu dapat di luar negeri apa dapat? Ini dapat dari Turki. Dapat dari Turki. Ini nggak di apa maksudku? Ini replika kan ya? Ini replika. Jadi aslinya mereka simpen di mana? Aslinya Museum. ada di beberapa tempat. Oke. Ini nggak usah Berat banget, diam. kan? Berat Mak. Ini kayak itu nggak ada fathahnya, tau nggak? Nggak ada fathahnya. Nggak ada apa namanya tanda baca. Iya. Ya mereka mungkin bisa bacanya kali. Oke, biar. Nggak tahu ada anak cucu nanti kita. Terus masih banyak nih yang mau aku ini kayak naruhin lukisan yang kamu taruh di ruang utama di bawah. Kenapa lukisan itu yang ditaruh? Oh. Karena tadi udah keburu ngomong kan. Oh nanti deh kita tanya dari. Iya. Gitu. Jadi sekarang kita ke yang itu dulu. Lantai 2. Oh. Ayo. Jadi di library Fadlizon Library ini terlalu banyak hal yang bisa kita nikmatin. Salah satunya tuh yang aku pengen nanya sama Fadli adalah ini adalah lukisannya Nelson Mandela. Kepas sepatunya merah sama hitam. Mana Fadli? Ini terangin di sini. Ini lukisannya Nasirun. Oh, ini lukisannya Nasirun. Jadi Nasirun melukis Nelson Mandela. Ini batiknya, kalau nggak salah ini batik asli. Batik asli. Jadi maksudnya ini adalah mix media. Mix media ya, ditempel ditempel ya. Kemudian baru direspon lagi gitu. Oh, tapi tanya nggak kenapa sepatunya merah sama hitam? Itu saya nggak tanya. Karena menurut saya ini ya kalau kita lihat kan kita nikmati apa sebagai itu kayak sebuah sayap lukisan. tau nggak? Iya. Itu kayak ada malaikat gitu sayap. Mungkin dia pengagum Nelson, tapi bukan pesen ya itu ya, bukan? Iya, jadi ya kalau saya sih melihat ini kan tergantung interpretasi setiap orang ya. Tapi karya ini menurut saya waktu saya lihat di rumahnya Nasirun sangat menarik gitu. Karena tokoh Mandela ini kan tokoh besar. Aku pernah ketemu di istana, kan aku nyanyi dulu. Aku ketemu sama Pak Nelson Mandela. Oh iya? Iya. Oh. Ada fotonya? Iya. Oh, keren itu, Mbak. Nah, kalau ini kisah yang panjang tentang Mas Idris. Oh, ini Idris Hardi, ini dilukis oleh Hardi. Oh, Lukis Hardi. Ada banyak saya lukisan yang ingin kutanyakan, termasuk satunya lagi adalah lukisan yang paling besar di bawah. Jadi Jehan. Oh, ini proklamasi. Proklamasi, iya dong. Iya. Dan lukisan di ini masuk mau di dalam ya? Ini nih yang aku mau tanya yang di sini. Oh ini. Oh saya Faisal. Oh dinyalain dulu deh Pak. Iya, dinyalain. Oh ini dia. Nah. Dan nyalain juga.
Nah, sesuai janjiku karena yang punya library-nya udah dateng. Nah, sekarang aku. Nah, sebelum ini Mbak, ini yang harus perlu dilihat. Ini adalah piringan hitam atau plat gramofon shellac Indonesia Raya. Wow, Tahun 1928. Jadi inilah yang pertama kali merekam lagu Indonesia Raya. Joachim Chan. Sudah dengan komposisi seperti itu ya? 2 kali ulang refrain ya? Ini kalimatnya agak beda kan, memang masih Indonesia mulia-mulia ya. Tapi ini dibuat di Inggris. Ada tulisannya British Made. Jadi kalau ini di zoom bisa kelihatan Indonesia Raya. Jadi selain buku, kemudian benda-benda artefak dan keris. Keris adalah kecintaannya Fadlizon. Banyak orang bilang katanya, wah itu Fadli lagi menyusun kekuatan kesaktian dengan keris-keris. Oke, ini nih yang aku sangat ini kan adalah koin yang ada La ilaha illallah atau apa tulisannya tuh waktu itu kemarin. Ini koin-koin sebenarnya dari dinasti Umayyah dan juga Abbasiyah. Jadi yang paling tua adalah abad ke-7 tahun 96 Hijriah ya. Ya. Nah, ya banyak sih tulisan-tulisannya La ilaha illallah dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat bahwa masuknya Islam ke Indonesia sebenarnya bukan abad ke-13. Dari awal sudah masuk. Awal udah masuk. Jadi begitu udah ada Islam sudah masuk sebenarnya. Jadi melalui perdagangan. Dan ini koin-koin yang ditemukan di Tapanuli Tengah. Oh, ini ketemunya di Tapanuli Tengah. Di Tapanuli Tengah, di daerah Badiri namanya. Jadi mungkin di situ dulu adalah pelabuhan besar ya. Sehingga banyak ditemukan koin-koin seperti ini. Jadi ini adalah fakta sejarah, bukti-bukti sejarah bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sejak awal. Bukan abad 13. Bukan abad 13, bukan hanya dari Gujarat, itu mungkin belakangan. Bahkan memang mungkin dengan sengaja mereka memasarkan, mendakwahkan Islam mendakwahkan itu. Sambil berdagang, kan selalu biasa. Jadi ini adalah naskah-naskah kuno. Ada termasuk mungkin kitab-kitab ini terus terang belum sempat didalami isinya. Dan gitu. belum dapat ahlinya juga ya. Belum dapat ahlinya. Tapi kalau kita lihat di sini bisa banyak ajaran-ajaran, bisa ada juga kitab-kitab tertentu yang ditulis oleh orang-orang tertentu disalin, bahkan bisa salinan awalnya gitu. Tapi saya belum tahu atau belum bisa belum ketemu dengan ahlinya untuk melihat ini dan kemudian membuat semacam deskripsi dari naskah ini. Tapi semua naskah saya kumpulin aja. Soalnya kalau enggak kan hancur atau dibawa ke luar negeri. Aku kan temen ya. Maksudnya kita tadi pemimpin tuh isi kepalanya apa. Aku tuh pengen tahu ketelitianmu ini dapat dari mana sih? Ketelitian itu dari masa mana? Dari masa hidup apa dibawa? Ketika kecil emang biasa mulung gitu atau biasa apa? Saya suka beres-beres itu orang. Dari kecil. Dulu saya punya buku waktu masih tidak terlalu banyak, saya udah tahu di mana posisi bukunya. Jadi harus urut kira-kira begitulah. Oh gitu. Dari kecil tuh umur? Ya dari SD lah. SD. Iya. Jadi ya suka dengan satu penataan apa gitu. Makanya semua ini benar-benar hasil tangan tataan sampai semuanya ya? Semua, ya. Diragukan ya. Tadi. Jadi ini kerjasamanya sama Perpustakaan Nasional gimana? Perpustakaan Nasional meminjam naskah ini untuk didigitalisasi, kemudian mereka juga ikut memberikan semacam obatnya untuk merawat. Dan kemudian membuat box ini. Ini boxnya berarti dari Perpustakaan Nasional. Dari Perpustakaan Nasional. Kalau lihat di sini udah gini, ini berarti udah Perpustakaan Nasional. Ya. Ini belum. Ini belum. Makanya aku tanya-tanya ini bedanya apa. Oke. Well, aku juga masih pengen tahu lagi di lantai 1. Lantai 1. Tadi lihat di lantai 2, ini sekarang lantai 1. Lantai 1 ini paling enak banget suasananya, dan coba dong Fat yang terangin yang. Nah ini
Mbak Neno tadi lihat ini ya. Mm-mm. Ini adalah minyak zaitun yang diproduksi dari sebuah pohon tertua di dunia. Pohon zaitun tertua. Waktu itu ini umurnya 2245. Ini ada tulisannya ya? Iya, 2245. 2245. Kalau dimiringin kelihatan. Waktu saya ke sana tahun lalu, tahun 2021, umurnya 2254. Jadi sekarang ini 2255. Oh, Karena ini diproduksi 10 tahun 10 sebelumnya. tahun yang silam. 9 tahun sebelumnya. Jadi ini adalah minyak zaitun dari sebuah pohon zaitun dari tertua. Sebuah pohon zaitun. Iya. Sedangkan di sana ada banyak pohon, ribuan pohon zaitun. Ada cerita. Tapi yang tertua adalah yang 2255 tahun sekarang ya. Tapi di sana karena dulu mereka ini adalah bagian dari Utsmani, dari Ottoman, pohon zaitun itu menjadi semacam mahar. Pohon zaitun itu menjadi semacam wakaf. Oh, wakaf. Wakaf bagi turunannya. Tapi bagi orang yang menikah dia menjadi mahar. Pohon. Jadi laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan di sana harus membawa 24 pohon. Ya, tapi mahal juga artinya. Mahal. 24 pohon yang umurnya di atas 100 tahun kalau nggak salah. Ya. Itu di daerah apa? Itu di Montenegro. Montenegro. Jadi mereka itu hidup, komunitas muslimnya ada 25% hidup dari wakaf dari 600 tahun yang lalu. Siapa yang wakaf? Zamannya Utsmani. Orang-orang sudah mewakafkan pohon zaitun. Jadi mereka hidup dari pohon zaitun itu, dari minyak zaitun. Menarik banget ya. Berarti kalau ibarat kita tuh kita mewakafin pohon jati kali gitu ya? Iya, atau pohon yang lain. Atau pohon yang lain. Yang bisa tahan lama. Tapi ini tahan lamanya ya, artinya Tahan, kan iya. pohon zaitun tuh umurnya tua gitu. Iya, itu di kota Bar di Montenegro. Pohon zaitun itu umurnya ya tadi yang tertua di dunia. Ribuan. Karena mereka udah emang di dunia emang udah terkenal tertua ya? di dunia, terkenal. Oh, Masya Allah. Jadi dia lebarnya aja luar biasa. Tingginya nggak terlalu tinggi, tapi lebar dan akar-akarnya bisa kelihatan. Jadi emang orang tuh ditemukan dengan senangnya. Jadi benar juga loh ya, Allah mengatakan seseorang itu nanti di surga akan ketemu dengan yang dia cintai. Nggak usah di surga, di dunia aja. Seorang Fadlizon dia ketemu sama yang dia sukai. Ya lukisan, ya ini, ditemuin aja tuh semuanya, ya kan? Nah sekarang aku mau bagaimana atau apa alasannya kenapa lukisan ini ditaruh paling dekat sama kamar kerjanya? Nggak, sebetulnya alasannya waktu itu praktikal aja. Praktikalnya? Ya praktikalnya ya lokasinya, tapi di situ kan ada Tan Malaka, ini ada Gandhi, ini karyanya IP Ma'ruf ya. Terus ini Jehan, sebenarnya saya kadang-kadang ganti-ganti juga. Oh gitu. Tapi kayaknya Tan Malaka nggak ganti-ganti ya? Iya. Ada sentimen. Dulu pernah ada lukisannya Hardi di sini, Raden Saleh. Nah, ada juga pernah siapa ganti. Ini dari lukisan ini apa yang paling disenengin? Dari lukisan ini? Pelukisnya. Dia pelukisnya siapa? Basuki Abdullah. Oke. Baik. Kita akhir dari pertemuan kita ini akan ke depan ke sebuah lukisan di sini. Ini apakah karena emang besar aja lukisannya, tapi dia atau karena memang ada misi di sini atau ada sentimen apa ini sehingga lukisan ini ditaruh di sini? Ya kita kan sebagai bangsa dan negara dimulainya dari proklamasi, ya kan? Nah maka saya taruh di tempat ini lukisan proklamasi. Jadi ini karya dari Misbah Tamrin, seorang pelukis senior. Waktu itu saya minta untuk dilukis. Jadi saya ada foto-foto dari proklamasi yang dibikin oleh Mendur. Saya bilang sama Misbah Tamrin, Pak Misbah Tamrin, tolong buatkan foto-foto ini dalam satu frame lukisan. Makanya dia bisa bercerita tentang ini ketika proklamasi. Ini hadirinnya di sini ada Tengku Muhammad Hasan, ada Samratulangi, ada siapa, dan ini barisan pelopor gitu ya. Jadi ini memang ada fotonya ya? Ada fotonya, tapi dia bikin dengan cara dan gayanya dia supaya bisa berada di dalam satu lukisan. Satu frame semuanya. Satu frame. Ini siapa Pak?
Ini Fatmawati. Ini Latif Hendraningrat kan. Nah ini ketika bendera dikibarkan, jadi Soekarno-Hattanya ada di sana juga. Oke. Amanat kemerdekaan ya Pak, yang paling penting untuk kita pegang gitu dari amanat kemerdekaan itu apa sebenarnya? Ya kalau kata Bung Hatta, kenapa kita merdeka? Kita ingin mempunyai cita-cita dan tujuan sendiri. Kalau kata Bung Hatta, tujuan kita merdeka itu ada 4. Yang pertama ini adalah mencapai kebahagiaan rakyat. Kebahagiaan rakyat itu antara lain bisa dilihat dari rakyat itu cukup makan, pangan, cukup papan, cukup sandang, bisa berobat ke rumah sakit kalau mereka sakit, ada jaminan hari tua. Itu kata Bung Hatta kebahagiaan rakyat. Jadi Bung Hatta ini sangat visioner. Jadi menurut saya dia mengalahkan Amartya Sen yang bikin tentang Human Development Index. Bung Hatta sebenarnya bisa pikiran itu menjadi happiness index. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan. Jadi hidup di Indonesia itu tidak sia-sia. Yang ketiga ada kedamaian. Kita merasa nyaman, merasa damai hidup di Indonesia. Tidak terusik, tidak dikejar-kejar. Ya hukum berlaku dengan adil dan sebagainya gitu ya. Dan yang keempat itu ada kebebasan, bebas berekspresi, mengeluarkan pikiran, pendapat baik lisan maupun tulisan, berserikat, ya bikin organisasi, berkumpul dan sebagainya. Itulah tujuan kita merdeka. Nah kalau kita kira-kira masih jauh dari tujuan itu, ya berarti kita masih jauh dari. Kalau nanti di surga insya Allah masuk surga insya Allah. Terus Fadli ketemu sama Bung Hatta. Fadli mau ngomong apa? Seorang Pak Fadli ketemu sama Bung Hatta, apa yang akan? Terima kasih. Terima kasih. Untuk? Ya untuk apa yang dia lakukan. Masya Allah. Kalau Iyalah. Kalau misalnya, saya kira kita memang berutang, kita perlu berterima kasih. Masya Allah. Dia memang orang besar ya. Iya. Nah, kalau misalnya ketemu lagi, misalnya dengan tokoh siapa lagi Pak, yang kepingin kamu temuin gitu? Ya, saya kalau ada tokoh-tokoh itu masih hidup, saya ingin ziarahi. Artinya ziarahi, ingin silaturahim gitu ya. Kalau sudah meninggal, saya datangi kuburan ziarah juga. Iya, Fadli sangat senang berziarah. Iya. Tapi maksud aku, selain Rasulullah Muhammad SAW dan juga wajahnya Allah Ta'ala, itu yang kita rindukan. Ada nggak tokoh-tokoh lagi yang Fadli bilang, saya benar-benar pengen kalau itu ketemu nanti di surganya Allah? Saya kira sih tidak ada yang lebih hebat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya berarti zoom in kita udah tahu pikiran-pikiran sebahagian aja ya, pikiran-pikiran ya dari seorang Fadlizon, sahabat saya yang sangat saya cintai, yang pinter nggak keruan menurut saya, banyak kisi-kisi dari ininya yang nggak puas lah nanti, walaupun ini nggak sempurna semuanya, tapi mudah-mudahan bisa menjadikan zoom in ini disenangin ya Fad ya. Terima kasih ya. Banyak ya. Terima kasih Mbak Neno. Dadah, Assalamualaikum.